Dua nyanyian Pulau Kelapa berubah jadi jeritan harga kelapa. Naik hampir 2 kali lipat, pil pahit harga liar kelapa parut lagi-lagi harus ditelan warga. Huru-hara naiknya harga kelapa dirasakan masyarakat sudah cukup lama. Lebih kurang 5 bulan atau terhitung sejak awal tahun 2025, harga kelapa parut di pasaran mengalami turbulensi. Dari harga awal 8 hingga 10 ribu tergantung ukuran, buah yang biasa dimanfaatkan menjadi santan ini naik hingga 15 ribu rupiah. Bahkan di momen Hari Raya Idul Fitri, harga satu butiran kelapa di Jakarta bahkan menyentuh harga 20 hingga 25 ribu rupiah. Imbasnya volume perdagangan di akar rumput melambat dan berpengaruh pada menurunnya omset pedagang. Dari yang satu harinya bisa menjual lebih dari 200 kelapa, kini paling banyak hanya di kisaran 150 kelapa. Harga masih mahal semenjak kelapa diimpor ke luar negeri. Jadi harganya belum turun-turun sampai sekarang, masih mahal. Boleh jelasin Bang, tadinya berapa, sekarang jadi berapa? Tadinya mah 8.000 10.000, sekarang 15.000. Naiknya lumayan. Kalau emang dari sananya udah murah sih, saya juga pasti jual murah lagi. Karena beliannya masih mahal, jadi mau nggak mau jualnya harus mahal juga. Iya. Terus ini apa Bang dampaknya bagi para pedagang? Iya, belinya juga jadi berkurang. Kondisi tak jauh berbeda dengan dikeluhkan pembeli. Harga yang naik hampir 2 kali lipat membuat pembeli berpikir 2 kali jika harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Iya, habis beli kelapa. Tapi kok harganya nggak turun-turun ya? Masih 15.000 dari semenjak Lebaran itu nggak turun-turun sampai sekarang. Iya. Biasanya padahal beli berapa itu? Kalau biasanya sih paling mahal 10.000. Iya. Makanya aku belinya cuma 1,5 doang. Oh jadi ini Iya. padahal biasanya gimana? Biasanya aku kalau mau bikin bumbu itu belinya sampai 4, 5 gitu. Cuman 1,5. Ya mau nggak mau ada belanjaan lebih mahal jatuhnya. Jadi dari penguntungan penghasilan tuh bisa ngurangin. Oh jadi ngurangin laba. Iya betul. Ini Pak, kalau dengan harganya yang lebih mahal ini ada ngurangin jumlah santannya nggak sih, atau sebenarnya nggak bisa? Enggak, tetap kita santan tetap. Selain 2, 3 enggak dikurangin. Ntar kalau dikurangin rasanya beda. Adapun melambungnya harga kelapa ditengarai imbas dari minimnya ketersediaan barang di pasaran. Pedagang menuding petani kelapa lebih memprioritaskan ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Usaha yang juga terdampak harga kelapa yang melonjak tinggi yakni pedagang soto Betawi. Kuliner legendaris ini terkenal dengan cita rasa gurih khas santan yang dimiliki. Kenaikan harga kelapa membuat pedagang putar otak dalam menyeimbangkan cita rasa dengan modal yang harus dikeluarkan. Pasalnya dalam satu kali proses memasak, soto Betawi membutuhkan 12 hingga 15 butir kelapa demi menghasilkan rasa yang paripurna. Jadi dampaknya pertama biaya produksi meningkat karena harganya kan mahal ya. Terus kadang-kadang kalau emang kelapanya lagi begini biasanya langka. Jadi kadang-kadang kualitas suka berkurang. Itu berimbas kepada santan kita juga gitu. Kan kalau santannya nggak bagus mengurangi rasa juga otomatis. Kayak gitu. Yang paling pasti biaya produksi meninggi. Itu aja. Jadi pemerintah kemana gitu? Masa ngurusin masak kelapa aja nggak bisa kan begitu? Kan masalah yang sangat standar banget ya kalau menurut saya orang awam ya. Yusuf adalah satu dari sekian banyak pedagang yang mengandalkan kelapa dalam pembuatan dagangannya. Meski mengaku belum ada penurunan penjualan, namun tingginya biaya produksi cepat atau lambat akan berpengaruh baik terhadap harga, kualitas, maupun kuantitas makanan bersantan yang dijual. Jika tak segera ditangani, lonjakan harga kelapa yang tumbuh tak terkendali bukan tidak mungkin bakal menjadi jangkar besar dalam pergerakan roda ekonomi. Adrian Ditya Agung Maulana melaporkan.